Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Entah apa yang ada di pikiran seorang pemuda asal Sulawesi Tenggara ini yang tega melakukan aksi sangat keji kepada seorang balita berusia 4 tahun atas nama Nisa Nurhafiza yang merupakan putri sematawayang dari orang tua inisial P dan juga A. Ini kalian sudah tahu ya beritanya di mana korban itu ditemukan dalam karung dan sudah tidak lagi bernafas nggak jauh dari tempat tinggalnya, itu hanya sekitar jaraknya 150 sampai 200 meter. Apa yang sebenarnya terjadi, motifnya, dan juga modus kronologi, kita akan bahas dari peristiwa ini, teman-teman. Peristiwa ini terjadi di desa Tolu Wonua, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi adik Nisa Nurhafiza 4 tahun ini ditemukan pada hari Sabtu 13 September 2025 di area perkebunan warga. Kalau kronologi awalnya adalah, jadi korban ini di hari Kamis itu sempat terlihat terakhir pamitan sama orang tuanya, itu mau main bareng sama teman-temannya, nggak jauh dari tempat tinggalnya di halaman sebelah begitu. Dan nggak lama dari itu, korban Nisa itu pulang lebih dulu pamitan sama teman-temannya, tetapi tidak pulang ke rumah dan sampai malam harinya pun tidak ditemukan dan akhirnya keluarga melaporkan ini ke kepolisian karena ada kehilangan anaknya sendiri. Dan pada saat dilakukan aksi pencarian beberapa hari ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis dan Jumat lah terutama, ini si pelaku yang namanya sekarang sudah ketangkep. Namanya itu Afdan, teman-teman. 21 tahun, tetangganya sendiri yang berjarak hanya 4 rumah aja dari lokasi korban. Di masa pencarian pun Afdan ini ngebantu keluarganya gitu loh. Dia kelihatan panik ngebantu mencari kemana-mana. Bahkan ada salah satu momentum dari ayah dari korban ini yang bilang ke penyidik bahwa si Afdan ini sempat ngasih petunjuk ke pencarinya seolah-olah kayak dia tahu banget gitu loh. Dia bilang, coba cari aja di area sebelah kanan jalan begitu. Dicarilah ke sana dan sebagainya. Tapi justru dengan adanya statement ini, dia begitu percaya diri, justru ini malah mencurigakan. Bahkan Afdan ini kan sebenarnya sudah melakukan kayak penyangkalan. Dia membantah bahwa dia yang melakukannya. Tetapi dengan adanya bantuan dari anjing pelacak, ini ditemukan ada banyak sekali bekas-bekas dari Nisa Nurhafiza yang ditemukan di rumahnya. Rumah dari pelaku hanya sekitar 4 rumah dari lokasi rumah korban, teman-teman. Jadi menurut keterangan Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sayam, modus dari si pelaku ini mengajak korban itu main pada saat sudah diamankan, itu dibawa ke dalam rumahnya. Padahal tempat tinggal dari si pelaku ini juga nggak jauh dan dia tinggal bareng sama keluarganya ada di situ. Aku lihat di media rumahnya juga didatangi sama massa begitu. Mudah-mudahan keluarga yang lain kalau memang mereka tidak terlibat, ya tolong jangan diapa-apakan juga karena ini kan pelakunya udah usia 21 tahun, sudah dewasa, bukan lagi anak-anak, artinya dia sudah mengerti apa yang dilakukan. Jadi pada saat eksekusinya itu teman-teman dilakukan itu ternyata beberapa jam aja setelah korban itu menghilang. Kan menghilangnya di hari Kamis tuh, 11 September 2025 sekitar sore hari. Di hasil otopsi sudah mengindikasikan bahwa, dan juga keterangan dari pelaku, korban itu pada saat dibawa ke dalam kamar pelaku itu di sore harinya, teman-teman. Pada saat begitu dilakukanlah aksi yang tidak senonoh. Dia dibegitukan sampai si korban sudah nggak berdaya lagi. Aduh, nggak ngerti ya. Kok bisa dia melakukan seperti itu loh kepada balita gitu loh, masih usianya 4 tahun gitu. Jadi setelah dibegitukan, kemudian dihabisi, jadi adik ini dimasukkan ke dalam koper dan disembunyikan di lemari rumah kamarnya dia, teman-teman. Terus setelah itu, keesokan subuhnya, dipindahkanlah dari koper menuju ke karung. Nah, karungnya ini kemudian dibuang di belakang rumahnya yang jaraknya sekitar 200 meter, tepatnya ini berada di kawasan kayak perkebunan warga. Nah, sekarang kondisi dari si pelaku ini juga diamankan di Polres Mako Konawe Selatan karena dia menyerahkan diri sebenarnya. Karena apa? Banyak warga sudah curiga, sudah mengetahui kejanggalan-kejanggalannya,
dan dia ketakutan karena bakal dihabisi sama massa di situ. Kenapa dibilang warga udah banyak yang tahu? Karena ada sejumlah barang bukti yang mengindikasikan bahwa dia adalah pelakunya, kayak koper warna merah, itu banyak banget noda-noda merah dari korban, ada bantal, guling, selimut, sarung, bahkan sandal dan celana dari miliknya adik korban ini ditemukan juga di area kamarnya gitu loh. Dan korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari pukul 12 WITA dan dibawa ke rumah duka pukul 18.30 WITA juga. Nah, motifnya apa dong ini Anjas? Kalau sampai saat ini, menurut keterangan penyidik adalah motifnya karena dia kepingin membegitukan si buah hati ini teman-teman. Kejam banget ya. Kalau kita lihat dari beberapa kasus terakhir yang aku bahas sama kayak di Lampung ya, kenapa sih ada orang yang begitu tertarik banget sama mereka yang usianya masih, ya ampun, masih 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, di bawah 13 tahun tuh, kenapa masih banyak yang tertarik seperti itu? Nah ini ada beberapa analisa teman-teman yang aku kumpulkan dari sejumlah sumber ya, untuk mengetahui orang-orang yang beresiko memiliki kecenderungan seperti itu biasanya nih ya, ada beberapa penyebabnya. Misalnya memiliki trauma karena dia masa kecilnya pernah mengalami hal seperti itu juga. Tapi ini bukan berarti justifikasi kalau orang pernah menjadi korban seperti itu, dia akan menjadi pelakunya. Tidak, teman-teman. Tetapi memang kebanyakan yang pernah mengalami seperti itu, kalau tidak ditangani dengan baik dan benar, dia akan bisa menjadi pelaku berikutnya. Yang kedua adalah mengalami gangguan pada perkembangan saraf, otak, dan juga kelainan hormon. Jadi, kalau ngeliat yang masih kecil-kecil seperti itu rasanya gimana begitu. Atau juga penyebabnya pernah mengalami kayak cedera di kepala di usia kurang lebih dari 6 tahun. Jadi buat yang pernah jatuh atau mengalami benturan di bawah usia 6 tahun karena usia tersebut kan masih sangat rapuh ya dan belum terbentuk sempurna secara saraf-saraf kita, itu harus dicek. Atau juga memiliki orang tua, terutama ibu, yang juga mengalami gangguan psikologi psikiatri. Orang tuanya, terutama ibu, melakukan hal-hal yang tak pantas, termasuk juga dengan ayahnya. Begitupun juga terakhir, faktor resikonya adalah penyebabnya memiliki IQ yang rendah. Ini ngeri-ngeri juga, karena rata-rata IQ orang Indonesia berapa dong? Tapi kan rata-rata, ya agak sulit. Dan aku lihat dari karakternya, mohon maaf ya, ekonomi dari si pelaku ini kan terlihat dari rumahnya kelihatan sangat sederhana. Ya, kita nggak bisa ngejudge juga dong, mentang-mentang keluarga sangat sederhana sudah pasti akan seperti itu. Tapi memang pada umumnya kalau kita lihat kan kayak agama juga mengatakan jauhi kemiskinan. Karena kalau kita miskin itu kan dekat sekali dengan yang namanya hal-hal yang tidak baik ya. Tidak bermaksud menghina, tetapi memang ada banyak logika, logical thinking yang mengarah ke sana. Bahkan juga ada beberapa gejala-gejala, kita harus hati-hati kepada orang-orang yang ada potensi memiliki kecenderungan seperti si pelaku ini. Pertama, menunjukkan perilaku dekat dan akrab dengan anak. Sangat general. Makanya kalau kalian punya anak kecil, ada orang peluk-peluk, cium-cium, tapi bukan anggota keluarga, itu harus dilarang. Tidak boleh, mau segemes dan sesayang apapun, dikontrol bagian tersebut. Menyukai tontonan video-video yang seperti itu, biru ya, video biru, tapi dengan objeknya yang masih anak-anak. Kerap melakukan perilaku seperti itu kepada anak-anak dan suka ngebuka pakaian. Dan biasanya kalau aku lihat dari banyak kasus ya, itu mereka suka banget melakukan sentuhan fisik kepada anak-anak. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ada orang yang nggak deket, bukan keluarga inti, tapi begitu banget touchable gitu loh, suka nyentuh-nyentuh, anak-anak kalian sudah dapat diwaspadai bahwa orang tersebut ada kecenderungan hal yang seperti itu. Karena memang aku sih sangat yakin kalau tinggal di daerah begitu, terutama jauh dari ya pendidikan, nggak apa ya, karena memang kalau ekonomi bawah ya, itu memang sangat rentan sekali terjadi hal-hal yang demikian gitu. Ada mungkin misalnya si pelaku itu dulu waktu kecil pernah dibegitukan, tapi karena orang tuanya nggak punya kekuatan ekonomi, ya udahlah dibiarin begitu aja. Lantas solusinya gimana dong? Kalau ada anak yang pernah mengalami seperti ini, itu harus ditemani teman-teman. Jangan ngerasa dia itu sendirian. Dibawa ke psikologi, psikolog,
ditemani, didengarkan, dikasih tahu bahwa ini tidak benar, dikasih kasih sayang, walaupun ini tidak akan bisa sembuh dalam waktu hitungan sebulan, 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun, tetapi aku yakin kalau orang sekitar begitu sangat suportif dan tidak ngerasa ngebuang korban tersebut, itu dia justru akan menjelma menjadi seseorang yang bakal menyelamatkan. Karena aku juga ngelihat ada beberapa kolegaku yang pada saat kecil dia pernah mengalami masa yang hebat sekali luar biasa pada saat kecil, tetapi pada saat dewasa justru dia malah sangat bermanfaat gitu loh. Ngebantu dan ngerubah kesakitannya menjadi sebuah hal yang sangat fantastis ngebantu orang lain. Tapi karena ada salah satu faktornya dia mendapatkan support dari keluarga yang luar biasa. Nah, untuk hukumannya sendiri, kalau aku tangkap dari Kapolres Konawe Selatan, ini bisa masuknya ke dalam pasalnya berencana, begitu. Karena sudah dapat dijelas ini sudah direncanakan, dia sudah begitu well prepare banget, dia menjago banget bohong, kemudian juga dia sudah ada jeda antara melakukannya, kemudian kan dia membegitukan dulu kan ya korbannya, sudah dibegitukan, dia habisi, dan itu ada jedanya. Dan untuk pasal yang pembunuhan berencana, itu kan syaratnya harus ada jedanya, dan hukumannya itu bisa maksimal, bisa hukumannya adalah mati, atau seumur hidup. Tapi kalau ini spontanitas, ya maksimumkah hanya 15 tahun penjara. Menurut aku harus bisa diberikan hukuman maksimal, karena kayaknya sulit ya buat sembuh kalau orang yang seperti ini nanti akan ada korban lagi berikutnya dan berikutnya. Lebih baik menurut aku dihabisi aja sih kayak pelaku seperti ini, daripada ada korban-korban lagi berikutnya yang jelas-jelas tidak bersalah. Dan aku juga mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga dari Nisa Nurhafizah. Mudah-mudahan adik Nisa diberikan, pastilah ya, dalam agama kita yakin Islam, anak-anak tuh masih suci banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyelamat orang tuanya pada saat di akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.